minggu ini pembahasan kita mengenai peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai kehidupan. Minggu lalu pembelajaran kita mengenai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu contoh teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami banyak sekali perkembangan yaitu dari daun lontar ke surat menyurat, kemudian saat ini banyak berkembang melalui telepon, handphone, ataupun juga internet. Nah, bagaimana peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam berbagai macam kehidupan? Pembahasan kita yang pertama yaitu peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan, kita mengenal 3 peranan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu adalah online school atau sekolah online. Nah, yang kedua, library digital atau perpustakaan digital. Nah, yang ketiga adalah diskusi online. Masa-masa saat ini, ketiga peranan ini sangat kita gunakan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Tidak bisa kita bertatap muka, sekarang kita melalui sekolah dengan menggunakan pelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran secara online. Tentu saja ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Secara langsung sebagai seorang pendidik, kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat, yaitu menggunakan teknologi sebagai pembelajaran. Kita juga bisa mencari referensi pembelajaran kita melalui digital library atau perpustakaan digital. Dan kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita melalui teman kelompok, melalui grup, ataupun juga melalui konferensi. Bisa melalui salah satunya Zoom atau Google Meet. Itu adalah peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam bidang pendidikan. Yang kedua, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Nah, banyak hal yang bisa kita gunakan dalam bidang kesehatan. Yang pertama, kita bisa konsultasi online dengan para dokter-dokter. Saat ini, dalam masa-masa seperti ini, bila menemukan hal-hal yang sedikit mengganggu hidup kita, kita bisa berkonsultasi dengan para dokter secara online. Dan teknologi informasi dan komunikasi menyediakan beberapa fitur untuk melakukan itu. Selain konsultasi, kita juga bisa searching atau mencari berbagai macam keluhan tentang kesehatan dan kita bisa mencari solusinya melalui browser. Kita bisa browsing, mencari segala sesuatu di internet sehingga kita bisa mendapat jawaban tanpa harus langsung bertemu dengan para dokter. Nah, yang ketiga, selain dengan dokter, kita juga bisa berkonsultasi atau mencari informasi dengan berbagai pakar kesehatan lainnya. Bisa mengenai obat ataupun yang lain. Itu adalah peranan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, peranan dalam bidang perbankan atau kita sering sebut e-banking, electronic banking. Ada 3 hal yang saat ini sedang maraknya digunakan oleh masyarakat ketika kita sedang bertransaksi. Yang pertama, ATM, anjungan tunai mandiri dalam bahasa Indonesianya. Yang kedua, SMS banking, dan yang ketiga, internet banking. Ketiga hal ini digunakan untuk memproses bagaimana pentransferan uang atau juga penarikan uang atau juga pembayaran di dalam berbagai macam kebutuhan kita. Nah, kita bisa gunakan, kita bisa rasakan manfaatnya ketika kita harus antri di bank. Saat ini kita tidak perlu antri. Kita cukup mengunduh aplikasi yang digunakan untuk pembayaran, misalnya SMS banking. Atau kita bisa pergi ke ATM untuk melakukan transaksi. Sehingga apapun yang kita lakukan, pembayaran apa yang akan kita lakukan, transaksi yang akan kita lakukan, itu bisa sangat dimudahkan. Nah, yang keempat adalah peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan atau e-government, electronic government. Nah, ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam memberikan kepada masyarakat. Yang pertama, layanan masyarakat. Info layanan masyarakat yang pemerintah
bisa banyak mendapatkan informasi-informasi dari pemerintah melalui televisi, radio, maupun SMS, serta juga internet. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pemerintah melalui info layanan masyarakat tersebut. Yang kedua, sekarang ini dalam masa-masa pemilu tengah-tengah COVID-19 ini, kita juga bisa melakukan kampanye online dan sebagainya. Nah, yang kelima, peranan teknologi informasi dan komunikasi itu di bidang perdagangan. Kita sering sebut e-commerce atau electronic commerce. Ada banyak hal yang bisa dilakukan baik dalam penjualan maupun pembeli dalam melakukan e-commerce tersebut. Salah satunya bagi penjual, manfaatnya adalah para penjual tidak perlu membuka toko. Dia cukup memberikan berbagai macam informasi melalui media sosial sehingga dia bisa berjualan tidak hanya di satu tempat tapi di seluruh toko yang ada di Indonesia ini. Begitu juga dengan pembeli, tidak perlu pergi untuk membeli ke toko yang diinginkan. Cukup di searching dan dia bisa melakukan transaksi pembelian melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu tadi beberapa peranan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, bagaimana peranan informasi dan komunikasi dalam kehidupan kita? Contohnya kita sebagai seorang pelajar. Apakah sangat membantu? Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Mari kita diskusikan dalam Google